Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Setianingsih dengan NPM 2331 2013 dari kelas IF 23B. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, yakni pengkapsulan, overloading, konstruktor, dan metode. Nah, di sini kita akan menjelajahi manfaatnya, penerapannya, dan contoh konkret dalam kode program. Yaitu pertama, konsep dasar dari pengkapsulan. Apa itu pengkapsulan? Pengkapsulan atau encapsulation yaitu adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek atau O yang bertujuan untuk membungkus data atau atribut dan fungsi atau metode yang beroperasi pada data tersebut ke dalam satu unit yang disebut kelas. Dan data ini dijaga dan diakses melalui metode yang ditentukan oleh kelas tersebut. Nah, untuk analoginya, yaitu bayangkan sebuah kotak hitam yang berisi komponen elektronik. Kita tidak perlu tahu detail kerja internalnya untuk menggunakannya. Kita hanya perlu menekan tombol untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya itu ada keuntungan menggunakan pengkapsulan. Yang pertama itu keamanan data. Karena melindungi data dari modifikasi yang tidak sah, karena hanya metode yang ditentukan yang dapat mengakses data. Yang kedua yaitu modularitas, yakni dengan pengkapsulan akan membuat kode lebih mudah dikelola dan diubah. Perubahan pada satu modul tidak akan mempengaruhi modul lain. Yang ketiga yaitu reusabilitas, yakni kode dapat digunakan kembali dalam proyek lain tanpa harus ditulis ulang. Yang keempat yaitu pemeliharaan, yakni memudahkan proses pemeliharaan dan debugging kode program. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan pengkapsulan? Yang pertama yakni dengan deklarasi kelas, yakni membuat kelas dengan atribut atau data dan metode atau fungsi. Yang kedua yaitu modifikasi akses. Gunakan kata kunci private untuk atribut yang hanya dapat diakses di dalam kelas, dan gunakan public untuk metode yang dapat diakses dari luar kelas. Yang ketiga yaitu metode akses. Buat metode getter untuk mendapatkan nilai dan setter untuk mengatur nilai, untuk mengontrol akses ke atribut private. Selanjutnya itu ada overloading konstruktor. Untuk definisinya itu adalah sebuah teknik dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, di mana kita dapat mendefinisikan beberapa konstruktor dengan nama yang sama dalam satu kelas, tetapi dengan parameter yang berbeda, baik dalam jumlah maupun tipe data. Nah, untuk tujuannya itu membuat fleksibilitas dan inisialisasi objek. Nah, contohnya yaitu konstruktor tanpa parameter, konstruktor dengan satu parameter, dan konstruktor dengan dua parameter. Selanjutnya itu ada overloading metode. Untuk definisinya yakni sebuah konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, di mana kita dapat mendefinisikan beberapa metode dengan nama yang sama dalam satu kelas, tetapi dengan parameter yang berbeda, baik dalam jumlah maupun tipe data. Nah, untuk tujuannya yakni membuat kode lebih terstruktur dan mudah dipahami. Nah, untuk contoh yaitu metode hitung dengan satu parameter, metode hitung dengan dua parameter. Nah, untuk implementasi dalam programnya yakni seperti ini. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.